guys, nih lagi menunggu Kiai Ahmad Mukhtar, owner GSN yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Jambi. Ya, ini lagi nunggu nih, belum nongol. Doain guys biar cepat keluar nih dari bandara. Nih kita nunggu di gate 5 kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah guys, sudah sampai guys. Tuh, waduh kayak jemaah haji. Bawa troli. Sekarang malah dia berdua sama kawan saya ya ke depan jalan juga ya dulu ini saya coba kalau nggak ingin saya tak rangkul kamu situ saya tak rangkul saya misalkan dengan GSN Bersama guys, alhamdulillah bukan cuma kopi darat, makan bersama mengharap berkah. Iya, Kiai Ahmad Mukhtar. Wow, ada sop kambing. Ajib. Nambah dong. Penghargaan dan yang sangat luar biasa yang saya rasakan saat ini bisa berjumpa dengan orang-orang yang sangat luar biasa yang baik-baik, karena setiap review saya selalu sampaikan dan saya niatkan dalam hati bila menyampaikan ilmu, dan saya sampaikan mudah-mudahan kita bertemu dengan orang-orang baik. Alhamdulillah betul-betul Allah membuktikan kebesarannya dalam perjalanan saya 12 tahun tidak berjumpa dengan orang tua itu begitu mudah. Bisa saya menuju pulang walaupun kurang lengkap karena saya tidak bisa membawa istri dan anak saya karena jadwalnya tidak pas, waktunya kurang tepat. Jadwal saya kepingin refreshing, tapi istri dan anak sudah masuk sekolah, dan itu sudah 15-16 tahun ini seperti ajar, anak-anak masih ada jadwal sekolah. Sebaliknya juga demikian, anak-anak libur kita masih ada jadwal mengajar dan lain-lain. Tapi alhamdulillah orang tua kandung saya yang menantikan kedatangan anak kelanannya sudah 12 tahun tidak disangka dan diduga, karena saya tidak beri kabar dengan adik cewek yang selalu kotak-kotakan. Itu sebuah surprise tersendiri, kebahagiaan tersendiri bagi beliau, apalagi dikawal oleh mobil brimob kan, heboh di kampung, heboh banget. Karena ya tenaga bapak saya sampai ada yang sudah keluar dari hutan melihat mobil parkir di situ, mobil brimob Polda Jambi, balik lagi ke hutan, baru maghrib itu baru pulang cerita. Nah seperti itu, menurut saya itu anugerah dari sebuah ilmu dan penghargaan. Saya berharap pada diri saya pribadi sampai kapanpun saya tidak menginginkan sifat sombong. Saya selalu mengajarkan kepada dia, bukan mengajarkan sharing, menyampaikan kepada pemirsa yang mau mendengarkan suara saya itu jangan sampai kita punya sifat sombong meskipun kita sudah senior. Wis pasti yang dengan alami semuanya ketika kehidupan panggung kita, ya kita bebas macak berpakaian apapun, bebas model membeli gaya apapun, merobohkan sapi dengan metode apapun, tapi satu, sifat sombong jangan sampai muncul. Boleh gayanya melakukannya gini kayak saya kan karena kebesaran perut di sana, jadi melakukannya kayak orang sombong, tapi saya sekali jangan sampai menghilangkan, jangan sampai pokoknya ada sifat sombong, karena sapi ini nyaman atas izin Allah. Kalau sampai kita punya sifat sombong sedikit, itu nanti akan ada sesuatu yang akan terjadi. Sudah banyak kisahnya ceritanya, dan hal-hal sepele-sepele pun saya juga sampaikan di setiap review. Kalau ada yang sedikit-sedikit itu urusan pribadi. Kenyataannya yang sudah berhasil dan tawadu ilmu itu juga karena
jauh dari sifat sombong tadi. Maka yang telah memfasilitasi tempat ini dan segala sesuatunya, dari sahabat-sahabat semuanya jauh-jauh berkumpul bermuajah di sini. Mudah-mudahan ini wasilah yang kita datang ke sini, niat silaturahim itu semuanya dicatat oleh Allah dengan nilai pahala kebaikan. Amin. Yang jauh datang niat tolakul ini, niat datang silaturahmi itu banyak pahala, banyak manfaat faedahnya. Untuk pengalaman dan lain-lain, terus kita jangan sampai merasa bosan untuk belajar kapanpun itu, terus jangan sampai. Saya senang sama Mas Hanafi ini, cerdas, nyimak terus, nggak banyak ngomong tapi banyak membaca. Itu salah satu sifat yang disukai Allah juga, disenangi makhluknya juga sama kita. Jadi beda tipis, pinter atau pinter beda tipis. Nah, sehingga lebih baik nyimak dulu. Kita juga tidak boleh menjas sesuatu, jangan langsung dihukumi. Jangan langsung dihukumi, misalkan begini bagaimana, kita cari pakarnya, ahlinya. Itu kapasitas kita sebagai apa ini? Jangan sampai mulai bayi sampai mati, mulai bayi sampai cerit kandungan sampai yang lain. Jadi kita harus terus belajar kepada siapa ini. Kita harus ini. Karena ternyata kalau kita pakai ilmu mati semakin bersih semakin umum. Bukan ini barley atau rock squeeze yang dua ini. Rock squeeze ya. Nah, ini lebih aman ini, soalnya satu orang cukup, ditarik kiri aja, yang kanan nggak usah, karena buat timbangin terobohnya ke lambung kiri misalkan. Nah ternyata masih ada resiko, karena kalau kita sendirian sih gampang, tapi kalau pas rame-rame dan sapinya stres, sapi nendang-nendang lah apa dan seterusnya, sehingga gagal. Metode barley bisa efisien. Saya sering menyampaikan, tapi ketika praktek di lapangan saya sendirian, ikat yang depan ada kesalahan. Di sisi lain saya membriefing masyarakat yang katanya orang umum yang kurang lebih dengan seperti kita, malah sekeliru, intinya di lempeng malah ditaruh di anis, saya nggak melihat waktu yang itu kan, sehingga terjadi kegagalan pada proses saya. Gagalnya tipis, pertama dari kepala tidak mendekat dan dengan kencang, terus posisi tadi itu orang yang saya tunjuk ternyata dia nggak berani megang sapi dan lain sebagainya. Sebenarnya metode banyak, terus cara merobohkan tali alat yang dipakai dan seterusnya itu banyak. Makanya kita tidak boleh punya sifat sombong dalam hal apapun. Nah, kemudian juga untuk yang lain-lain hanya jenengan yang tahu. Makanya saya sering sampaikan, ini dokumentasi ini penting. Menurut saya boleh misalkan jenengan nggak mau diliput, tapi fungsinya dari dokumentasi adalah kita bisa mengevaluasi prosesnya dari kita sendiri, bukan untuk pamer. Sekali lagi itu untuk evaluasi. Oh, begini, ternyata orang ini nggak mau, nggak berani menyuruh orang lain ya. Terus ketika saya menarik tali yang terakhir saya kasihkan seseorang, ini mengedukasi orang banyak, sebenarnya bukan pakem, bukan lebihnya. Orang tersebut malah memindahkan posisi di lempeng menuju ke bokong yang tulang, sehingga ketika ditarik ya nggak mengecil, nggak mengerut gitu kan. Itu makanya dia pas sapi jatuh masih bangkit lagi. Di situ banyak hal faktor yang menyebabkan dan menjadikan keberhasilan. Dari dokumentasi kita bisa tahu. Oh, itu dokumentasi. Nah, sembelihan yang berhasil itu juga tidak yang tidak kalah pentingnya adalah proses handling atau saat merobohkan. Boleh pakai jas sarungan AS nyantai baik kan di sini. Iyalah, beliau kan tidak nyegrek. Kalau bahasa Malang nyegrek, stres gitu aja. Nah, mungkin di antara kita yang ada di sini itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang cuma khusus nyegrek, ada yang kelompok
semuanya dari ngejatuhin totalitas gitu kan. Jadi kan mungkin kayaknya saya lihat videonya ya totalitas gitu. Karena celanaan gitu. Nah makanya saya sering ngomong lagi kapan ya punya tim kayak gitu. Kan ada yang megangin pisau kita, tinggal lihat jadi jam itu tinggal pegang, tinggal keluar, kan nggak seret gitu, enak gitu. Kalau dia yang siap malah segala macam. Gitu. Nah ini yang tim ini. Nah justru dari proses kita ditempa dari mulai nol inilah, itu nanti kita akan ketika di puncak di mana kita tinggal sarungannya itu akan merasakan sifat ini juga kita lebih Pak. Ketika kita nanti sudah usia kita sudah bertambah, otomatis tenaga berkurang. Kita itu jangan sombong. Bentahun sih dibelah ya aku, daerah kiri, goyono aku. Jangan seperti itu. Itu kita harus terus meregenerasi. Ini ilmu loh. Sama dengan jariah. Ketika kita mengamalkan ilmu kita, yaitu hal ilmu bila amalin, kasyajaratin bila samaratin. Ilmu bila tidak diamalkan itu kayak pohon yang tidak berbuah. Pohon aku nggak ada buahnya seperti dulu. Memang kenapa saya nggak pakai bilah yang pendekan aja biar nomor master bermainnya? Enggak, saya pernah ditanyain sama dia yang buatin saya itu, buatin Malangan merah putih itu, Jai Gresik. Tahun lalu dibuatin dia nginep di Malang 2 hari khusus buatin saya pelajaran buat robohin satu. Beliau maniak banget di Gresik terkenal, maka saya nggak boleh nyebut namanya. Pondoknya besar. Santri nakal orang-orang preman itu beliau semua yang masuk sembelihan di Gresik beliau semua maniak dibeli sapi jumbo dituntut dikarat sama santri dibuatkan itu. Cuman kenangannya sih kurang enaknya apa ketika saya review itu sudah tulis tisu entah bagaimana di sana nggak ngerti pas dipraktekin nggak tembus itu. Video yang kembali ke saya hasil sembelihan itu berpan kan sah-sah saja saya upload, ternyata enggak. Telepon kayaknya telepon lu nih tolong hapus video itu nggak apa itu buat sembelihan atau gitu karena sembelihan beliau sudah diundang beberapa itu saya nggak tahu mungkin ada sesuatu. Nah sempat saya dulu pas ketemu ngobrol itu gitu teman jubilei posisi pakai 30 cm. Memang ya sifat manusia itu makanya kita harus terus menjaga dari sifat sombong ini jadi dan lain sebagainya itu harus kita jaga terus dan itu setiap saat terus menjangkit harus terus kita buang ke dalam Tuhannya kepada Allah terus baik Tuhan baik prasangka baik kalau prasangka buruk aduh itu pasti gini ngamuk loh ini matanya lihat tuh dikasih minum dulu mamanya ya ngamuk betul tapi kalau kayak jenengan istilah kita kok segala apapun karena izin Allah pasti jinak karena kita sudah berprasangka baik. Nah itu tadi itu the secret yang saya sering sampaikan, the secret law of attraction, gaya tarik menarik antara kita dengan alam semesta. Itu sinyal kita tebarkan ke alam semesta masih mendekat sama halnya seperti saat ini. Saya seperti magnet dengan yang datang seperti di sini. Saya sudah tebarkan ke alam semesta, alam semesta mendatangkan apa yang saya inginkan. Nah, itu sama ketika menaklukkan sapi. Nah untuk hal pisau tadi saya sampaikan kemarin juga dengan dia saya sampaikan kenapa saya pakai 30 cm. Saya pakai yang pendek-pendek kayak tarik ini 14 cm gitu takutnya. Saya pakai yang panjang. Orang birunya itu nggak usah pendek-pendek lah biar dikata apa sih mau main yang pendek biar dikata master biar dikata hebat nggak ada. Ini sembelihan semuanya murni ibadah kok nggak harus pendek. Yang wajib itu terputusnya 4 urat gitu. Itu yang harus kita pahami. Jangan jadikan sosokan untuk bilah. Yang terpenting tajam. Nah, kemarin ada di Jambi itu orang mengundian kan 55. Belum selesai chattingnya sudah diblokir. Saya sayangkan. Saya waktu masih nulis dia sudah blokir. Dengan saya masukkan grup sahabat BSN dan banyak saudara nanti di seluruh Indonesia akan terus dibuat sudah. Nah itu salah satu sifat sombong. Kan tanya bisa buatkan bisa pak.
55 cm. Loh, buat apa baru nulis 1? Pak, kepanjangan 55. 30 untuk pemula sudah cukup Pak, yang penting tajam bukan panjang. Bisa enggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bisa, tapi resikonya nanti crack. Kalau kita buatkan yang baja modern yang bagus, pasti mahal, harus segitu. Sudah kalau nggak bisa, resiko Pak. Sehingga sampai aku mungkin ini bisa jadi kan saya salah ngomong juga kalau kita langsung membantah gitu. Karena sifat orang nggak mesti saya ajak candain kalau teman-teman ini kan udah biasa. Tapi kalau baru kenal kan sombong. Kalau nggak bisa ngomong aja nggak bisa. Nah itu kan langsung di blog dia baru saya. Nah itu sayang sekali. Ilmu itu kita bisa dapatkan dimanapun dan bisa bermanfaat meskipun dengan dari YouTube bisa bermanfaat. Yang penting saya sudah ikhlaskan ya dari dulu saya sampaikan saya ikhlaskan ini saya sampaikan mudah-mudahan manfaat. Kalau nanti dalam rangka kehidupan saya dari kecil hingga sudah dinyatakan di hisab kan mulai balik sampai akhir hayat saya diridhoi Allah dengan mungkin berkat saya sering menyampaikan ini ikhlas bisa menjadi wasilah penolong buat diri saya. Ikhlas. Jualannya mah orang jualan bulog ribuan jutaan di banyak oknum penipu orang reseller dan lain sebagainya banyak meter dijual sendiri dan sebagainya. Tapi kalau jualannya nomor 2 yang saya utamakan ini. Nah saya pikir setelah selama 1 tahun penuh bahkan di bulan puasa itu saya full di RPH itu saya pikir tidak ada lagi kesalahan sembelihan itu, baik itu kurang tajam, baik itu saat merotokan dan sebagainya. Ternyata banyak muncul video-video share-sharean di grup kita tentang kegagalan sembelihan, terutama di pedalaman yang belum terjangkau. Makanya kemarin tiba-tiba saya lihat ada data-data itu tujuannya apa ini bro? Saya tarik ke atas, saya pelajari ternyata pembentukan daerah-daerah yang belum tersentuh kejulehaan dan pelatihan. Nah itu sangat bagus. Mari kita dukung. Nah kita kalau jenengan ini, saya dan jenengan ini sudah memiliki ilmu kemampuan. Nah itu ayo kita sebarkan, kita tularkan di media sosial atau dimanapun kita bisa sharing ilmu kita sampaikan supaya yang jauh-jauh itu khususnya yang sepuh-sepuh tadi itu sampai ada yang gemes, waduh izin delete belum selesai sudah saya hapus kan itu. Nah itu karena udah ngeri bila tajam. Saya terus terang selama masuk ke pihak hingga proses penyembelihan di institusi ya walaupun institusi tidak semua maker atau tukang blog bisa, tapi kalau yang sudah bisa minimal kalau yang umum kertas halus, nah itu baru berani saya pakai biar entah bila apapun saya berani pakai karena ternyata kulit sapi dan kerbau itu tebal, tapi sapi itu tebal, belum lagi kena dagingnya tebal banget, jadi harus menulis susu untuk membelahnya. Nah ada yang komen masalah sembelihan, mungkin bagian besar kembali lagi tadi satu yang usil pasti saya ingat terus, padahal ribuan yang diem. Sembelihan yang saya contohkan itu sebenarnya ada dari pihak-pihak Jawa Tengah yang sebenarnya sopo sih yang gebar-geborkan Dorik duluan, dia merasa mungkin nggak seviral yang saya sampaikan, mungkin saya tahunya malah dari orang lain. Sebenarnya yang gegorin Dorik itu dari ini tadi Yoga Adro, aku belajar saya di RPH Malang, dia sama jaga, cuma jaganya sering tercekat, makanya kita yang mengcover di sembelihan RPH Malang. Nah ini sahabat-sahabat yang hadir ini kalau mau mengembangkan sembelihan lagi, kalau yang mainnya hobi boleh datang ke Malang. Nanti kita kenalkan dengan sahabat-sahabat Juleha Malang Raya di sekretariat ngumpul malam diajak. Biasanya kalau luar Malang waktu dan segalanya terbatas, biasanya nggak perlu screening lama-lama. Kalau Malang sekitarnya
dan Rabu di situ dilatih ngasah, ketemu sama pengurus semuanya, di briefing, barulah kalau dinyatakan asahannya tajam, kadang-kadang dikode, kapan Pak TRPH? Nah itu berarti tidak boleh datang. Ntar malam boleh ya TRPH, nah, berarti boleh, katanya gitu. Nah di situ ngasahnya itu dari nol, makanya kalau dengan cerdas, ada YouTuber yang mengasih judul cara mengasah itu ini sekadar silat, cuman gini-gini langsung gini, ya jangan percaya. Nolkan dulu Pak Boni, 3 kali aja dinolkan. Kalau di kertas sudah nggak mempan, dari tajam ulang, terus dinolkan pakai Boni. Di kertas yang mempan, nah, baru dia sampai tajam halus, berarti dia sudah saya, berarti dia angannya bagus. Itu kan di Oning kan masuk kumpul kan Pak? Nggak usah perlu tekanan, pelan aja begini, pasti kumpul. Nah itu melatihnya anak-anak di sekretariat seperti itu. Atau misalnya Pak Udin, ini Pak ya yang dengan ngasah dan tempat duduk, terus dinolkan, disuruh ngasah. Kalau dia sudah bisa, adanya tajam, barulah. Dan mereka rata-rata kalau di Malang, bila-bila pabrikan Ramondina, Victo jangan tahun. Kadang hanya hitungan tahunnya, tapi pemainnya cuma hitungan doang. Bukan tiap malam. Kalau dulu saya cuma tahun. Saya sempat dulu waktu masih pemula dulu disentak sama bapak-bapak orang Madura kan, bapak katanya. Saya kasih cara bawa sapi model-model seperti kita, disentak saya. Ini udah puluhan tahun boleh. Tapi ternyata puluhan tahunnya ya tiap itu berubah, dan itu saya dipisah sama orang-orang, nggak boleh aja. Sudah saya mundur, dan ternyata gagal, tapi jatuh bangun di aspal sampai berdarah. Sapinya gendut, sapi muda hitam, kurang kakinya tidak terlalu panjang, ini berapa? Satu Sumbawa apa itu? Nah seperti itu. Itu kan berarti sombongan, itu nggak mau menerima masukan dari yang muda. Pada akhirnya karena sifatnya yang keras, stroke tinggal adiknya. Nah adiknya tahun berikutnya saya coba tampil. Begitu ketua takmir datang di TKP langsung duduk semua bangun. Alhamdulillah saya sudah antisipasi dari awal, skemanya nanti seperti ini. Nah ini fokus, ilmu fokus itu kita mengirimkan sinyal ke alam semesta, maka alam semesta akan memberikan jawaban apa yang kami inginkan. Apapun yang kita inginkan pasti terjadi, pasti akan terkabul. Cepat atau lambatnya sesuatu yang kita inginkan tersebut dari seberapa kita fokusnya. Sama seperti saya keluar di pedalaman itu, gak ada sinyal sama sekali. Saya memanjat pakai pohon atau ke tetangga yang punya antena, ini yang kita dapatkan dari WA, dari notifikasi semua. Nah itu sama seperti kita mau jadi apapun, mau ingin sesuatu apapun, baik benda atau sesuatu apapun di dunia ini pasti terkabul, pasti terjadi. Itu sekalian saya kasih ilmunya. Mau pengen apapun bisa terjadi, akan terjadi. Terus waktu itu saya tahu ini Pak Dul ini nanti ketika dipakainya di situ di Pasir Kuba tempat saya itu nggak ada tempat kecuali di depan. Tempat itu di situ. Ini molor kabel dapat, alhamdulillah. Begitu langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pada duduk. Saya sampaikan alhamdulillah sambutan oleh ketua takmir. Pada silakan. Ada padanan saya deketin Pak Dul. Pak Dul nanti nggak boleh satunya Pak kami ke KD Pak Rusmis. Kita tak lihat sih. Begitu abadalan takbir, saya cobaan alhamdulillah saya sendirian. Dan pertama kali 2016 ini masih tuan dengan pengalaman masalah boleh mah ya masih ingusan. Nah itu saya coba
Alhamdulillah sapi ini sudah hari hamil 1 sudah saya jinakkan, saya kenalin, saya kasih ada teman ini juga. Ya roboh sendiri roboh benar, pas dulu tinggal ngikat. Nah itu semenjak itulah orang-orang baru ngeh ke saya. Akhirnya kan saya sudah tingkat lebih yang kemarin-kemarin nggak dianu, sekarang diperhatikan. Alhamdulillah sampai sekarang dari situ Pak, dari saya tidak punya sifat sombong dengan siapapun, dimanapun. Selanjutnya kita yang punya ilmu kelebihan ini kita tularkan, sampaikan kepada siapapun, dimanapun. Kita ada momen-momen, tidak cuma di Tuhan. Terus nanti di sisi lain ketika kita sudah beranjak, kita tinggal di hari pertama 2 tempat dan jaraknya jauh, kita tuh nggak bisa kok. Mau kemarau gimana? Kemarau nggak kemarin? Mau sombong atau rakus kayak gimana sih? Kalau coba Allah berikan 2 job di hari pertama, nggak bisa gitu. Aduh, nggak mungkin saya sudah diminta nyembelih di sini di ekor Pak. 7 itu sudah wah banget lah, diukurkan dapat 7. Akhirnya nolak kan. Sama saya juga. Alhamdulillahnya, nah ini grup sahabat GSM juga manfaat di channel juga. Ada yang membutuhkan di Jakarta suruh membeli, saya bisa woro-woro. Yang dekat dengan sini siapa? Oh saya siap. Silakan berangkat, tolong jaga nama baik GSM. Ini kontaknya. Siap. Yang kemarin di Surabaya sehari kurang 3 hari masih tanya lagi, gimana tuh nggak tinggal? Pak, di grup apa? Oh, di grup ngomong Jakartaan, Surabaya ada sudah padat semua kalau hari pertama. Hanya itu ternyata karena masjid musola semua nerima. Nah, kenapa kita yang punya kemampuan tidak membagikan ke yang lain? Kita cari cara yang betul, begini, dan pakai metode apapun, insya Allah asalkan kita menguasainya, pasti cara merobohkan juga bisa bagus, apalagi kalau punya alatnya. Terus cara menyembelih juga gitu, dengan cara bagaimanapun insya Allah bisa. Adapun anak satu yang leseh itu belum saya sampaikan tadi. Itu masalah sembelihan saya dorik itu. Mungkin puluhan ribu orang menyatakan sembelihan saya bagus, cepat, dengan 2 detik, 1 detik dorik. Kalau dari atas ke bawah itu bunuh, bukan nyembelih itu dari bawah. Oh gitu Pak ya, berarti kalau dari atas bawah nggak ngebunuh Pak ya. Nah tapi masih ganjal di pikiran saya. Saya kepingin ada jawaban yang memuaskan saya tentang sembelihan saya ini bagaimana. Sembelihan saya belum tanya ke yang lain. Insya Allah besok lah soal ke Provinsi atau ke teman-teman yang lain tentang sembelihan saya ini. Tapi karena saya takut udah kadang diikuti orang banyak, ternyata saya salah. Semua nyebur kayak saya nyupir. Takut saya gitu. Kalau manfaatnya semua sudah menyatakan manfaatnya lebih enak, nggak ngoyo dan lain-lain. Tapi kan ada satu yang lain tadi saya perhatiin, katanya sembelihan ini itu nggak baik. Padahal makanya saya bilang kalau nuruninnya benar-benar diambil perasaannya, tidak hanya sapi saat nafas keluar, tapi betul-betul kita itu nggak terkesan sadis. Termasuk ini jangan gitu, pokoknya kalau masalah. Terus saya perhatiin terus video bener ringan tapi kok ini banget ya. Terus saya coba terus alhamdulillah bisa menguasainya. Bahkan saya tidak ninggalin yang tadi. Makanya kalau kita di kurban, kita ini panggung kita bebas dari itu untuk belajar kita justru. Dengan kepingin dorong juga sudah dilumahin kepalanya, di moncongnya ditekan biar megah. Saya mulai Allah saya kan itu berarti masih bisa dorong, berarti nggak cuma bisanya doang bisa atau dari sini atau dorong dari, karena kalau kenceng posisi miring berarti saat didorong ambil sudah, nggak perlu ditarik lagi, kita ambil. Bisa saya sampaikan, kira-kira bisa dipahami dong. Insya Allah. Ada pertanyaan, kali unek-unek atau apa silakan ditanyakan.
Dorik tadi. Mungkin beliau itu salah. Salahnya begini maksud saya. Kalau mendorong dengan menikam itu merasa beda. Yang dia sudah itu seperti kita menikam, menusuk. Ya, kalau menusuk mungkin kita membunuh dia. Ya, dianggapnya kan kita menusuk. Kan banyak yang menusuk berarti membunuh. Ya, benar ya. Dia anggap itu kita menusuk, membunuh, padahal kita bukan. Ya, anggaplah opa yang mengikuti itu belum bisa selemah lembut ya, namanya juga satu usia boleh tua tapi pemula ilmu sangat junior. Udah gitu cuma jaga tahunan yang udah hari-hari dan kelemah lembutan untuk turun itu belum dapat ya. Ya, tapi dia salah apabila salah mengartikan begini. Seolah-olah kita dianggap menusuk, menikam. Itu yang dia katakan membunuh. Kalau opa muncul ya. Kalau opa salah mau dikoreksi mau juga. Padahal kita dengan selemah lembut mungkin dengan siksa mungkin memperlakukan hewan tersebut. Baru ditarik. Kecuali kita serta merta kita tancapin. Itu baru kita minta. Kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Bahkan untuk merubahkan ada perlakuan secara ihsan. Ada seperti yang selalu saya simak, keserawan, kesejahteraan hewan mungkin yang perlu diperhatikan. Dan mudah-mudahan Bapak pribadi juga menjadi orang lebih tawadu, tidak sombong juga yang dapat dibacakan di sini dan mendoakan juga untuk sahabat juga semua di sini. Misalnya kita yang cuma yang sekulit hari lah kita bilang ilmunya ini bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan kelak-kelak nanti dosa-dosa kita dari mulai kita aktif balik sampai sekarang ini. Itu semua juga berkat dari kita. Mudah-mudahan ya kita selalu diberi Allah dalam rahmatnya. Dan ini semua menyebabkan keberkahan juga bagi kita dan juga bagi kita semua. Mungkin itu yang menjadi unek-unek ada bahasa yang seperti membunuh tadi. Saya langsung ibaratnya di tempat gelap itu disentrin langsung terang dalam pikiran saya. Benar mungkin itu karena kan kalau orang nggak ngerti itu kalau udah dikasih tahu jadi paham jadi ngeh. Iya betul, berarti orang yang memaksudkan sembelihan saya menusuk pemahaman dia itu menusuk. Padahal di video itu nggak ada menusuk. Kita kan bukan orang pelajar tapi ya. Ya, pada realnya kan kayak antara menusuk dengan bahasanya. Kalau di ilmu forensik, antara menusuk dan menyeset, menyayat. Nah, itu kan ada perbedaan. Nah, kalau yang Kiai ajarkan dorik itu adalah menyayat sebenarnya. Bukannya menusuk. Kalau menusuk itu dalam artinya media yang rapat. Kalau saya mungkin kenapa dia bilang dikatakan menusuk catat dengan dorong. Itu tidak ada beda. Kalau dorong, kenapa dia tidak anggap katakan tidak itu ngebunuh? Karena posisi begini. Orang kalau nusuk tidak pernah begini. Pasti begini. Nah, itu yang dia benar kata Opa tadi. Anggapannya seperti itu, Pak. Jadi dia kenapa orang pasti kan dorik sama dorik dengan dorong itu nggak ada jauh beda. Tapi posisi tangan ini yang menjadi dia permasalahannya dia. Nah, permasalahan dia itu adalah di posisi tangan. Kalau kita nusuk nggak mungkin kita nusuk. Kalau nusuk kan nggak mungkin begini, pasti begini, gitu. Nah itu yang dia atau menikah. Nah, jadi kalau sebetulnya kan kalau saya bilang apa bedanya? Tapi ternyata tangan kita yang beda. Itu yang diartikannya tuh bukan pada waktu itu di posisi tangan. Gitu. Ya. Gitu. Kadang-kadang pun kita lihat ya seperti Papa sendiri loh menyadari ya. Ketika apa dori itu belum bisa selemah lembut untuk membuka, hanya untuk membuka jalan kan kita tarik. Iya kan? Awalnya kan Opa baru ngikutin kan begitu. Nah, kalau kita mati juga mohon maaf ya Pak, dorong kadang-kadang kan kita nafsu nih, mohon maaf ya kan. Satu kita nervous orang banyak kan gitu ya kan. Kadang-kadang itu juga nggak bisa lemah lembut kan. Jelas saja kita lupa gitu. Coba itu kan termasuk lebih apa bilang juga termasuk sadis banget kan jebret kebukanya tuh langsung biar dia beranggapan itu awal sih, dia beranggap awal kita pegangan. Sebetulnya tarik pun sampai sama nggak jauh beda. Saya tahu saya dan saya sudah mengalami tarik itu otomatis nusuk lagi.
Karena setelah kita tarik begini kan kita turunin, tapi posisinya turun kedua. Kali ini kan turun pertama. Itu mungkin dia. Untuk Jadi membuka ya, iya, Pak, ya? jadi untuk membuka. Kalau sebetulnya kalau narik ya saya kalau narik nih, saya selama ini saya belum lihat belajar tahun ini nyoba tenaga pakai gaya dorik itu. Emang betul tenaga kalau lebih berat dengan ini. Karena ini setelah narik ini dia pasti turun lagi. Karena ya kita masih ragu kalau kita sampai full tarik kalau nggak diturun. Dia bertarik, dia robek, turun lagi, baru naik lagi gitu. Kan otomatis kan 2 kali itu. 3 kali naik kan itu. Nah, 3 kali. Nah, saya nyoba kemarin, saya coba hilang itu cara itu. Bukan hilang, saya nyoba deh. Dan itu saya buka YouTube tuh, mohon maaf 1 bulan. Mana yang di LPH itu lihatin lagi, putar lagi, di TikTok itu dulu. Iya, itu 1 bulan benar. Dan kemarin saya coba, ya alhamdulillah betul. Napas saya, ya saya paling itu. Alhamdulillah saya ini dikatain dokter jantung saya kecil Pak. Jadi kalau saya napas saya kecil, pendek. Nah jadi beda. Kemarin tuh anteng aja, selesai. Gitu. Enggak kalau ini bener. Napas nahan, ya sambil ngucap kan kita ngucap sambil napas tuh nggak bisa kalau nggak nahan dulu. Iya, kita nahan, ngucap, baru narik, turun lagi. Itu udah selesai, baru lepas gitu. Itu kayaknya ekstra tenaga. Teman coba rasakan ya, ketika dibuka itu power itu nggak begitu berat. Sempurna dengan usia opa. Mungkin kalau dapat tarik kayak gini yang ketiga apa berbelak kalau udah masalah. Pohon lah aku buat ikat ya, top lah gitu. Beda sama di RPH. Kalau RPH kan di bentangan itu keras gitu. Bincang nggak ada yang menarik. Kalau kita yang misalnya jaga tahunan, apa namanya? Ini suka lipatan ini kan nyaru, misalnya gaya dorik, lipatan kan balik. Kita kan mau buka dulu kan. Sedangkan kalau misalnya gaya tarik, lipatannya kan dibalik. Atas. Iya, atas. Itu maksud saya. Terus posisi leher juga beda kan. Misalnya apa dorong kan dongak. Gitu. Sedangkan kalau tarik kan apa gaya tarik dan dorik itu kan agak miring gitu. Posisinya gitu, misalnya kita ngambil pala diikat di batang pohon. Pada saya sih kekuatan sempat nanya belum di sini. Produk yang dongkrak kepala. Iya, yang putih itu lebih efisien. Itu lebih efisien. Karena posisi kita megang kepala berhadapan dengan kepala langsung dibandingkan dengan alat itu lebih nyaman dengan alat. Ringan. Dia lebih kitanya nih yang megang kepala lebih ringan karena begitu pisau masuk atau golok masuk pasti kepala nukik. Iya, betul. Pasti kepala nukik. Iya. Ini kejadian saya kemarin begitu saya main gaya dorong kepala lepas. Jadi itu kepala sapi begini. Balik. Saya mengamuk tuh. Ikutin kepala. Strut aja. Itu saya diem berkata. Dan kalau saya kan memang punya alasan tersendiri ketika saya menyembelih nggak pernah saya langsung lepas. Jadi set dipastikan putus saya diemin dulu. Bilah saya tuh beberapa detik lah. Saya lihat, bagus. Jadi saya punya alasan tersendiri gitu. Begitu saya nggak potong, saya lepas. Nggak saya langsung angkat bila saya. Tadi balik lagi jadi intinya. Gelang dirinya kan tergantung kekuatan dari yang kepala dan gelang diri. Yang gelang diri itu yang megang gelang diri. Terus sapi PO kan gondrong tuh. Ada sih sebenarnya di video tanpa keluhan, meskipun banyak kecaman cibiran gitu kan. Itu tapi bukan dari pihak-pihak tahunan. Intinya netizen yang kadang ya pecinta binatang pecinta hewan atau apa namanya yang tidak makan daging itu vegetarian gitu. Kalau dari pemain hidup kurban kebanyakan malah diem menyaksikan melihat sendiri kebanyakan gitu. Ada yang mencibir mungkin yang masih itu lah cetek sifat sombong tadi. Untuk tarikan lambir biasanya disembelih di belakang. Kalau di itu di belakang ada sapinya gede-gede yang sore tambah gede juga. Terus malam ada 3
3 kali nyembelih, sore, tengah malam, sama habis adzan subuh. Jadi habis adzan subuhnya di tengah, dibawa ke dalam. Tapi yang sore-sore di belakang. Kalau di belakang itu posisinya istri saya ambil shootnya di pojokan karena pas depan pintu. Nah, kalau di dekat leher itu speednya cuma 1 meteran, takut mengganggu yang ngikat sama yang bagian ini. Karena ada orang-orang yang berkepentingan, termasuk kita juga datang berkepentingan. ISN datang ke LPA pun ada kepentingan. Saya nggak cuma belajar, kalau sekarang saya pulang langsung bawa video, ada dokumentasi. Ketika saya info, PH bilang ke Bang Mudin bilang ke kepala ketua Julia nelfon saya, jangan peliputan dulu selama PLK itu. Sampai sekarang saya belum datang lagi. Nah, yang di belakang itu satunya gede, belanjanya tebal. Waktu itu saya masih tarik murni. Orang RPA kalau silakan ditarik, padahal dilipat. Nilai dari kepala itu dilipat. Tapi bilangnya ditarik, padahal hasilnya dilipat. Nah, begitu saya ginikan, tapi memang dulu saya masih awal, masih dikawal banyak pendamping, terus orang RPH masih belum kenal saya juga belum tahu sela-sela dari masing-masing jantan itu sembelihannya di posisi ini, minta ini, minta itu, terus harus gini, harus gitu, itu kan saya belum tahu. Setelah saya lama tahu, terus sendirian, ya alhamdulillah. Meskipun dengan kamera ditaruh cepat langsung seret. Nah waktu itu belum selesai saya menyembelih sudah dilepas semua tarikan lambe. Akhirnya begitu saya tarik ke atas kan sobek nih separuh. Ini nyangkut lambenya nyangkut sekoper. Ini padahal kan pisau kayak gini. Ya mungkin pas itu saya megangnya agak gini, jadi ada space ini. Harusnya agak kecil. Pas lah minimal ini pas supaya ini nggak ada space kayak gini. Kalau pas ini waktu itu mungkin gini saya jadi masih awal gitu. Jadi saya ginikan sobek lamber yang atas sobekannya nyangkut di sini. Ya otomatis ini tak lepas karena di situ dilepas saya benar ini dulu. Kayak gitu kan saya. Nah gitu. Mungkin untuk antisipasi masalah lamber itu dilipat. Tapi kalau di kurban banyaknya orang, kita itu sebenarnya malah enak yang sama dengan sampaikan, hampir sama dengan yang dialami oleh Pak Desi setiap membeli. Jadi orang kenceng dengan gayanya kuda-kudanya saya paling demen kan ya, sanggup apa gitu sebenarnya. Saya tuh tarik murni, nah itu nggak nyentuh, sama kayak yang saya pas ngajarin itu. Nah, lihat yang megang kepala 2 orang, ribet amat ini got gede. 2 orang dan di sini si Pak Mas Gedut ketua takmir mas saya langsung takbir Allah Akbar beda gini. Tangan satunya saya gini, tangan kanannya dia tak kasih pisau, tak tinggal. Ngerowat kan dia, nggak nyangka gitu. Begitu saya cabut gini dia udah memposisikan diri. Rangkul ini, jadi saya jagain kan kuda-kuda dia biar nggak roboh, gendut tuh. Ya tambah sekolah karena 30 jadi masih ada panjang pun diturunin masih bisa. Terus mah kalau udah dirasa yakin lepas, udah lepas mah. Nah untuk yang tadi memang sebenarnya bukan alasan pribadi itu umum memang harus kita ada pengecekan sebenarnya. Nah pengecekan yang betul itu memang pas pada waktu bila masih ada masih nempel daripada kita selesai yang betul, karena kalau bila nempel lagi kan dihukumi haram diburu lama. Nah kalau masih nempel kurang yakin disempurnakan lagi. Yang terpenting yang sering saya sampaikan, saat menuntun sapi hingga roboh siap dieksekusi itu jangan lebih 15 menit. Nuntun hingga roboh siap dieksekusi jangan sampai lebih 5 menit, jangan lebih dari 5 detik. Kalau dengan ada dokumentasi kan tahu, ini enggak rekam terlambat 2 detik doang, potongan doang pas ngangkat. Jangankan
di foto, direkam pun nggak nutut, harus siap-siap dari awal memang ngerobohin pun direkam. Nah itu pakem kita supaya sembelihan kita benar-benar bisa. Nah tapi waktu sudah ditarik ini jangan lama-lama didiemin, ini kan sakit. Yang penting kita yakin. Terus jangan lebih 3 kali gesekan. Misalkan dari jeret 2 kali atau disempurnakan lagi 3. Kalau dari bawah ya seret 1 kali hampir ya sudah. Kalau mau disempurnakan turun lagi, itu turunnya maksimal. Biasanya orang-orang separuh, seret turun separuh pasti naik lagi karena separuh itu dimaksimalin turun. Nanti disempurnakan lagi ke atas sempurna sampai pol pasti selesai. Atau cukup 2 kali seret, seret, itu seret atau jeret. Nah kayak yang tadi itu cuma masalah pegangan, itu memang pegangan menentukan kekuatan. Kalau begini, ini kan seperti di sini titiknya dan di sini. Nah, Pak Hanafi mencoba Dorik dengan memegang seperti ini, itu walaupun bentuknya sembelihannya itu gaya dorong, tapi megangnya gini, gitu. Itu sekali gesekan ke bawah langsung ambil, nggak ditarik lagi. Sekali doang. Cuma sekali turun, jadi sama dengan ini, cuman bedanya megangnya gini. Dan memang Kiai kalau boleh yang bila ini saya pakai langsung saya tempelkan begini, set, jadinya bisa maksimal. Dapat semua mata bilanya dari pangkal ujung sampai sepertiga pangkal itu dapat dari ujung sampai sepertiga pangkal dapat. Ini cuma sekali, set, gitu. Tapi bukan begini, turun begini, turun. Iya, memang. Iya. Tapi saya gini, kadang ada yang bancar sampai akhir, ada yang mampet. Nah ini teman-teman Juleha Malanaya itu ngikut yang di LPH sama ditarik dibuang. Kadang saya tanya, itu tadi apa? Sumbatan mas, tidak ada yang ada deras. Terus saya tanya Pak Andri selaku seniornya itu mentor juga gitu ya. Memang itu sumbatan dan itu harus begini. Tapi saya belum berani melakukan itu. Karena itu sebenarnya sumbatan. Yang saya tahunya itu dari video pendek sembelihan di hari Sabtu itu ada yang komen, dia jeli juga, darahnya kesumbat. Saya mau komen, lah nanti bisa ngoreksi dari mana orang cuma 30 detik. Terus saya lihat video aslinya. Iya sih, kayaknya iya. Tapi saya nggak berani narik ini, takut. Nah iya, takut saya nanti ada orang-orang yang nggak paham, karena ini semuanya nggak paham. Yang paham, karena kita pakai fikih sembelihan loh, bukan fikih yang kitab itu, fikih sembelihan yang kita pakai. Kayaknya saya nggak berani mengungkap masalah seperti itu. Kalau darahnya ngalir deras itu sudah, dan ini bukan sembelihan. Ini bukan. Makanya yang dulu pernah di-share di grup, ada anak Kalimantan yang pakai bola pendek, pakai cukup kecepatan, ternyata ini tajam, kan lepasan dulu, terus dibaleni lagi kan dulu, sempat kami. Tapi saya salut, yang pertama nggak ada yang ngomong sampai sore, lalu saya ngomong, coba dibahas ini satu hari ini, ternyata semua banyak uang itu ada, entah siapa aja saya nggak tahu. Dengan enggak lepas, jadi di gaya tarik, gayanya kecil, lewat, dibalerin lagi, bilang lagi, itu kan iya. Tapi dia, saya salutnya gitu, dia berani tanggung jawab. Ini saya sendiri, dan saya sudah sampaikan ke MUI dengan videonya, dan oleh MUI boleh itu hukumnya. Yang pertama dihukumi melukai, pas dipakai ternyata nggak pedas, sudah terluka kok, langsung dipakai lagi. Makanya saya cuma gini menyampaikan ke sahabat-sahabat itu, jangan sembrono ngomong. Ada nih Pak, orang datang anak muda ini kuli bangunan, terus kakaknya menjauh yang hobi lumpuh, tapi masih dipakai di masyarakat untuk menyembelih, sehingga dia kerja
pindah ke masjid yang sudah liar tadi. Jadi satu hari pun bisa 4 tempat ya. Padahal kakaknya sudah keadaannya seperti itu. Mungkin sepertinya. Dia kuat. Saya pikir dia anak LPH, ternyata enggak, dia beli bangunan, dia cuma tahunan. Mantan Ustaz, ada ini. Dia beli pisau seset ya. Tapi yang bisa dipakai sendiri kami. Saya itu kan gini di Sidoarjo. Dia cerita tempatnya sapi dengan tempat penyembelihan jauh, cuma di ladang gitu kan, di bawah di situ. Terus Pak Yainya yang nyembelih, dia yang bagian jangat merobohin ngikat itu jangat satu. Mas, zaman itu loh, landang. Gak usah Mas, aku biasa pakai ini kok. Karena dia tahu itu sudah dipakai beberapa ekor dan udah nggak tajam. Maksudnya itu sih versi anaknya. Tenang mantat, begitu dipakai set nggak putus, nggak tuntas kalau bahasa sana nggak tuntas sebenarnya. Langsung aku pacang ini, bangkai ini. Udah gini, lah di situ disaksikan banyak orang termasuk si pekurban. Akhirnya ramai apa. Si pekurban geger, si pekurban nggak terima minta ganti rugi. Mati akhirnya ganti rugi. Nah ini kan saya cuma diem, saya rekam ceritanya itu, kan real kan ceritanya. Saya rekam. Terus alhamdulillah dapat hidayah oleh Allah, dari Allah itu tadi. Lah dia kan beli bangunan, kapasitas dia ngomong haram itu dari siapa, dari mana, siapa yang dia janganlah ngomong itu. Kasihan masjid dan taklirnya toh. Aib betul itu, aib besar buat eksekutornya kan. Kalau sampai dihukum haram itu, kan masih ada ulama yang ini gimana? Ini tadi kronologinya seperti ini kan. Padahal ketika saya mengisi pengajian materi sembelihan di Mutin Joni di Ngantang, Malang Kabupaten waktu itu, dilalah ada Gus ini dari Pondok Besar diundang rawuh datang, terus diminta sambutan. Beliau menyampaikan untuk sembelihan itu 2 urat terputus itu salah. Ini 2 ini ya sama kan, 2 ini wajibnya, kiri 2 ini sunnahnya. Jadi putus 2 ini nafas sama jalur makan itu salah. Itu A3 bagus. Nah, saya dengarkan dulu buat tambahan materi. Nah berarti kan sah sembelihan tadi itu. Lah kenapa sih kadang bagian jangan yang bangkai langsung memprovokasi akhirnya gitu terus akhirnya gimana? Akhirnya dikubur, dipendem, terus yang ikut apa? Ya orang-orang aku ngambil sapi lagi. Aku setelah mau garap di tempat yang lain, dikubur sama anak-anak. Di depan masjid, pendem. Ya Allah. Kita mengurangi salah saya bikin dulu. Maju polinomis. Oh iya. Mau ke rumah sakit kan? Oh yang gantian. Di madrasah Ustaz. Iya. Tapi Insyaallah masih diterima jadi sahabat GSN. Iya, insyaallah fokus antum bisa. Iya. Gitu. Saudara stroping ini ada belah tradisional gajah perlawas model tarian sejengkal 3 jari ya, sejati sejengkal 3 jari antara 27 sampai 28. Ini stroping Jumbo. Premium ukuran jumbo varian udah lubang 40 x 7 pakai spon bolak-balik. Caranya ini dorong, tarik dari atas, didorong ke bawah sambil kemiringan 10 derajat ya, 10 sampai 15 derajat dari ujung ke pangkal ke bawah. Lalu dibalik dari pangkal ke ujung, derajatnya sama, sudut kemiringannya dari pangkal ke ujung ke pangkal ke ujung. Sedikit diberi tekanan. Lalu nanti terakhiran dorong, disilangkan, dorong.
supaya mata bilah itu bentuknya kayak jari. Ya, kita coba di tisunya merek Jolly. Ini kencang. Yang ini matiin. Kalau ini belum dapat, pengen gerges di honing. Ini pertama teksturnya butuh yang sapi ini, butuh yang kasar, atau dengan cara di honing supaya tajamnya gerges. Siap. Ini di tisu belum bisa halus, tapi kita lihat di kertas. Di kertas dengan cara memegang lebay angai, berarti sudah bisa ya. Ini sudah halus, buat sembelihan bisa, tapi alangkah baiknya ketika bisa sampai di tisu. Caranya dengan menghoning, dihoning sudut kemiringan sama, kiri kanan beberapa kali, lalu diperhalus, dihilangkan mikrobulnya dengan cara mensupproping seperti itu tadi. Nah, itu honing sampean mana? Di rumah. Dihoning. Nah, sekarang ini yang berjalawas. Coba kita pakai yang pisau sembelih strike. Masih menggunakan tisu yang sama. Kalau bilah ini tidak bisa membelah secara halus, berarti tisunya yang harus diganti. Cukupan ya? Tisunya kok buangnya Masih kurang gerges. Kurang gerges. Nah ini kulitnya, kemarin ada yang nilai kurang positif di Shopee. Ini kulit asli, kulit premium kuda domba ini. Teksturnya halus kayak kain levis, tapi ini bukan apa namanya kulit sintetis, bukan. Ini kulit premium, kulit asli. Sudah kita terangkan, tapi karena di Shopee itu jual gambar, orang check out seenaknya, maka menilai juga seenaknya. Apalagi di Shopee kita juga cuma sekedar punya toko, tapi jarang diupdate, jarang posting. Mungkin karena saya sudah seminggu di hutan, sehingga saya belum bisa, lupa caranya mainan tisu lagi.